Berlatar tahun fiktif di negara fiktif, kisah diawali dengan memperlihatkan seorang polisi bernama Eros. Ini orangnya bersama dengan rekan sekaligus seniornya bernama Hendro. Ini pamenteknya yang sedang memeriksa tempat kejadian perkara di mana seorang pria baru saja turun dari bus langsung diteriaki maling, sehingga semua orang yang ada pada saat kejadian langsung main hakim sendiri dengan cara membakarnya hidup-hidup. Tiba-tiba ada yang teriak maling. Orang-orang langsung ngejar, Pak. Eros cukup kesulitan mengulik keterangan dari para saksi terkait pelaku pembakaran tersebut, di mana mereka berdua sebenarnya sadar betul jika semua saksi, semua orang yang ada pada saat kejadianlah pelaku pembakaran ini, sehingga bisa disimpulkan jika pada masa itu di negara itu sedang terjadi kemerosotan moral ekonomi yang anjlok, hak asasi manusia yang tidak lagi diutamakan, keadilan sosial bagi sebagian rakyat Indonesia, terutama orang kaya. Pencuri ayam dihukum 10 tahun sementara pemakan uang rakyat yang jumlahnya bisa membeli ribuan bahkan jutaan ayam beserta kandang dan tai-tainya hanya dihukum beberapa tahun saja, itu pun dengan sel penjara yang nyaman bah hotel, bahkan lebih bagus dari kamar saya saat ini. Intinya negara tersebut, negara fiktif tersebut sedang diambang kehancuran yang jika kejahatan terus dibiarkan maka lama-kelamaan negara fiktif ini akan ambruk oleh karena ulah pemimpin dan rakyatnya sendiri. Lantas apa solusinya? Karena mereka semua pelakunya. Kamu juga tahu itu kan? Dan inilah Kala tidak pakai P. Kisah akan berfokus pada seorang wartawan pemburu berita bernama Janus. Ini orangnya, dari sekian banyak masyarakat yang sudah kehilangan moral dan acuh tak acuh terhadap orang lain, hanya Januslah satu dari segelintir orang yang masih peduli ketika seorang ibu hamil terjatuh saat hendak naik bus yang melaju begitu saja. Pak, itu ada penumpang baru mau naik, ke Bapak udah main jalan aja? Janus rupanya bela-belain huhujanan untuk menghadiri sidang perceraian dirinya dengan sang istri yang bernama Sari. Ini bebangusnya, Sari rupanya sudah tidak kuat atau dalam bahasa ilmiahnya sudah ganggareun ingin segera cerai dengan Janus karena setiap kali akan berhubungan badan, Janus selalu tertidur pulas akibat penyakit yang dideritanya. Janus memiliki penyakit bernama narkolepsi, sebuah kelainan sistem syaraf yang membuat penderitanya akan tidur secara tiba-tiba, yang dalam kasus ini Janus akan tertidur secara tiba-tiba apabila mengalami panik, ketakutan parah, atau jantung berdebar sebelum melakukan pengenceritan. Selesai mengikuti persidangan, Janus pun pergi ke rumah sakit tempat dibawanya korban yang dibakar hidup-hidup yang terjadi di adegan awal tadi, yang mana sebagai seorang wartawan, Janus tentu harus sigap mencari berita yang update dan masih hangat. Saat akan mewawancarai pihak berwajib, Janus rupanya sudah terlambat datang karena konferensi pers baru saja selesai dilakukan, sehingga Janus mencoba untuk menemui istri korban yang kebetulan sedang hamil tua. Dia bernama Asih, yang ternyata juga tidak bisa memberikan keterangan karena terlalu sibuk mengurusi administrasi rumah sakit. Maaf, Mas. Maaf ya. Saya ada beberapa pertanyaan untuk administrasi kami. Tak pantang menyerah, Janus diam-diam meletakkan sebuah alat perekam di atas pot bunga berharap masih bisa mendapatkan sedikit informasi mengenai kronologi kejadiannya. Lantas Janus menghubungi atasannya untuk memberitahu tentang kejadian pembakaran ini, yang ternyata si bos sudah lebih dulu mendapat informasi tersebut dari wartawan lain. Dan sialnya, Janus dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja, yang alhasil sekarang dia resmi menjadi pengangguran sama seperti saya. Ketika Janus sedang membeli sebatang rokok, saat itulah dia melihat Asih yang berdiri di tengah jalan dan ya, penyakit Janus kembali kumat, yang ketika bangun dirinya sudah berada di kursi rumah sakit. Entah siapa yang sudah membawanya ke sini, tetapi Janus segera mengambil alat perekamnya dan pergi ke sebuah restoran untuk bertemu dengan sahabatnya sesama wartawan. Di sana si sahabat yang bernama Subandi ini pun bercerita mengenai dirinya yang akan pindah kerja ke tempat atau kota lain, di mana Janus sendiri iseng memutar alat perekamnya, yang di situ terdengar suara si Asih yang berbicara dalam bahasa Jawa yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia kira-kira seperti ini. Adanya di Bukit Bendono Wongso, tepat di depan Candi Tujuh Anak Tangga. Mendengar nama Bukit Bendono Wongso, Subandi langsung menyaut jika dirinya tahu tentang tempat itu. Lantas dia pun bertanya kepada Janus, suara siapa itu?
itu dan ada apa di sana. Tetapi karena Janus sendiri tidak tahu apa maksudnya, dia pun menjawab teu nyaho alias tidak tahu. Nggak tahu. Udahlah Kadi, nggak penting. Setelah pertemuan itu, Subandi pun pulang ke apartemennya dengan menaiki kendaraan umum, di mana saat dalam perjalanan menuju ke sana, Subandi mengalami suatu fenomena aneh yang cukup membuat bulu keleknya merinding. Setelah melihat penampakan di dalam bus, Subandi merasa ada seseorang yang sedang mengikutinya sehingga dia dengan buru-buru berjalan menuju kamar apartemennya yang setelah masuk, Subandi langsung menanggalkan pakaiannya untuk istirahat. Tapi tiba-tiba ya, Subandi kembali didatangi oleh sosok menyeramkan tadi di mana dia meminta tolong kepada tetangganya untuk memeriksa kamarnya karena menganggap ada orang asing yang sedang berada di dalam sana. Tidur yang cukup, Dik. Biar tidak halusinasi. Setelah dipastikan tidak ada siapa-siapa, Subandi menjadi merasa tidak enak hati, lantas dia pun memutuskan untuk keluar mencari angin. Tetapi saat sedang dalam perjalanan menuju atau menuruni anak tangga, tiba-tiba sosok tadi muncul lagi dengan merangkak dari arah bawah dan alhasil keesokan paginya Janus dibawa ke kantor polisi terkait Subandi yang tewas tak lama setelah pertemuan mereka berdua di restoran, di mana saat interogasi tengah berlangsung, Eros mendapat sebuah telepon yang mengharuskan dia keluar ruangan. Yang tepat sesudah dia pergi, muncullah atasan Eros yang merupakan Kapolres bernama Bambang. Ini bebenguknya yang nampak sangat ingin mengetahui isi rekaman dari tape recordernya semalam. Perempuan itu bilang apa? Bambang rupanya seorang polisi yang tidak lenges atau kasar, di mana kepala Janus dibenturkan ke meja beberapa kali hingga dia tertidur pulas akibat merasa ketakutan. Hei, dia ada petugas masuk. Hah? Yang mana? Jangan biarkan anak-anak kita Karena penasaran dengan pesan Asih tentang Bukit Bendono Wongso, Janus pun menelepon pihak rumah sakit untuk mengetahui alamat rumahnya, di mana saat Janus tiba di lokasi, dia bertanya kepada seorang ibu-ibu yang merupakan tetangganya si Asih. Si ibu mengatakan jika keluarga Asih ini cukup aneh dan sangat kasihan, di mana suami Asih tewas dibakar hidup-hidup 2 hari yang lalu dan ayah mereka pun meninggal secara tiba-tiba. Namun yang tidak kalah aneh adalah banyak pejabat yang sering datang ke sini malam-malam, entah siapa sebenarnya keluarga ini, tetapi di rumah ini masih ada satu orang yang masih hidup, yakni adik perempuannya Asih yang bernama Ranti, yang kebetulan berprofesi sebagai seorang penyanyi di sebuah tempat hiburan. Saya temannya Ranti. Saya menyebut dia. Selesai bekerja, Janus segera menghampiri Ranti untuk bertanya terkait pesan terakhir yang disampaikannya dan untuk mengetahui tempat apa sebenarnya yang dikatakan oleh Asih, di mana Ranti meminta Janus untuk jangan katakan pesan tersebut karena siapapun yang mendengar atau mengetahui pesan itu, maka orang tersebut akan segera mati seperti yang dialami oleh Subandi. Saya cuma pengen pulang dan jangan ikuti saya. Saat itulah Ranti teriak minta tolong karena sedang diculik oleh beberapa orang asing yang ketika Janus mencoba menolongnya, dia justru dikejar oleh satu mobil yang membuat penyakitnya kembali kumat akibat mengalami serangan panik dan adrenalin yang terpacu. Janus tersadar dalam kondisi terikat bersama dengan seorang pria yang ternyata merupakan seorang menteri pariwisata dan budaya yang sempat muncul di berita tadi. Beliau rupanya mengincar informasi yang dimiliki oleh Janus, di mana Pak Menteri ini ingin mengetahui apa isi dari pesan terakhir yang disampaikan oleh Asih, sehingga bisa disimpulkan bahwa lokasi yang disebutkan Asih merupakan sebuah tempat yang menyimpan sesuatu yang sangat berharga, sampai-sampai Kapolres dan Pak Menteri ingin mengetahui apa yang diketahui oleh Janus. Apa saja yang kamu bicarakan dengan anak Ngeronggowen? Karena Janus menolak buka mulut, Pak Menteri pun terus menyiksa sampai teriak kesakitan, disayat, dipukul, ditendang, hingga akhirnya Pak Menteri habis kesabaran dan bermaksud untuk membakarnya hidup-hidup.
Beralih ke Eros yang sedang berada di kamar hotel bersama dengan seorang pria juga yang menandakan bahwa Eros ini memiliki semacam, mohon maaf, kelainan seksual yang dalam satu scene mengklaim bahwa dirinya tidak suka dengan wanita. Yang setelah ngamar itu, Eros lantas mendatangi TKP karena masih penasaran dengan kasus orang dibakar tempo hari, yang mana di situ ada seorang pemulung sampah yang mengatakan jika dirinya ada saat peristiwa terjadi. Berbeda dengan para saksi yang ada di awal, ibu pemulung ini memiliki sebuah keterangan yang akan sangat membantu, yakni sebelum korban diteriaki maling dan dibakar hidup-hidup, si korban terlihat sedang bertengkar dengan seorang wanita berambut panjang, entah siapa dia, tetapi wanita tersebut langsung meneriaki maling kepada si korban, yang alhasil semua orang yang ada di sana pun langsung menghajarnya dan membakarnya hidup-hidup. Siapa saja yang ikut membakar? Yang nggak ikut cuma teman saya. Eros pun menemui Pak Kapolres, yaitu Pak Bambang, yang nampak tidak peduli dengan kasus tersebut dan justru menyarankan supaya Eros mengurusi kasus lain. Entah apa yang disembunyikan oleh Pak Bambang ini, tetapi Eros kemudian menemui Pak Hendro seniornya untuk curhat mengenai sikap Pak Bambang yang semakin membuat bangsa ini kacau dan tidak puguh lagi arahnya kemana. Susah, Mas. Keadaan sudah terlalu parah. Pak Hendro rupanya adalah seseorang yang percaya dengan ramalan, mitos, dan sejarah, di mana beliau menjawab bahwa bangsa ini akan kembali normal sesuai dengan ramalan Jayabaya, yakni seorang raja Jawa yang dianggap punya kemampuan meramal, di mana kekacauan dan kebobrokan ini sudah diramalkan ratusan tahun yang lalu dan akan kembali normal dengan munculnya sosok Ratu Adil, alias sosok pemimpin ratu atau ratu yang dianggap mampu mengembalikan negara ini menjadi bangsa yang bersatu dan sejahtera. Dan dia menyebutnya Ratu Adil. Banyak orang juga percaya. Tak bisa hanya berdiam diri saja, Eros kemudian mendatangi perpustakaan kota untuk mencari informasi terkait sejarah kepresidenan, di mana di situ banyak sekali berita mengenai pemburuan harta karun presiden pertama, di mana harta karun tersebut merupakan pemberian dari raja-raja Nusantara kala itu. Kembali ke Janus yang ternyata dibiarkan tetap hidup dan ditinggalkan begitu saja di dalam sebuah gedung. Janus lantas pulang ke apartemennya yang betapa terkejutnya dia saat melihat Sari, istrinya, sedang membersihkan kamarnya dan mengaku ingin balikan lagi dengan Janus. Kamu udah makan? Janus yang bersikap dingin membuat Sari memilih untuk pergi saja, tetapi Janus akhirnya kasihan dan memeluk Sari, pertanda hubungan mereka akan kembali seperti sedia kala. Dan kini saatnya Nyoku kumul, karena setelah sekian lama bertengkar, mereka pasti sudah hanaang ingin melakukannya lagi di malam hari yang indah ini. Cuau, cuau. Dan rupanya kembalinya si Sari ini bukanlah didasari karena cinta dan itikat baik, melainkan dia dijanjikan sejumlah uang oleh Pak Menteri yang sempat menculik Janus tadi, supaya mendapatkan kembali hati Janus agar bisa mendapatkan informasi terkait lokasi yang menjadi pesan terakhir Asih dalam rekaman tape recordernya. Kelihatannya dia curiga tidak? Sama sekali enggak. Bagaimana? Dia percaya saya mau balik lagi sama dia. Dengan bujukan dan rayuan ala kaum Hawa, Janus akhirnya memberitahu lokasi Bukit Bendono Wongso di depan Candi Tujuh Anak Tangga, di mana Pak Menteri menyuruh Sari untuk memasukkan racun ke dalam minuman Janus agar nasibnya tidak berakhir seperti Subandi. Setelah mendapatkan informasinya, Sari melakukan pertemuan rahasia dengan Pak Menteri, di mana saat Sari sudah memberitahukan lokasinya, Pak Menteri langsung menembaknya hingga tewas. Yang ketika botol racunnya terlihat masih utuh, di situ Pak Menteri langsung panik karena Sari tidak benar-benar membunuh Janus, sehingga sekarang dia akan diburu oleh sosok menyeramkan yang akan membuatnya bernasib sama seperti yang dialami oleh Subandi. Dan di sisi lain kita akan melihat Eros dan Pak Hendro tengah dalam perjalanan menuju pemakaman si korban yang dibakar hidup-hidup, di mana saat sudah sampai di sana ada sosok perempuan yang langsung kabur setelah melihat kedatangan mereka berdua. Ternyata itu adalah Ranti, adiknya Asih alias adik iparnya si korban yang sempat ditemui oleh Janus, yang mana Eros sudah mengetahui jika Ranti lah orang yang sudah meneriaki si korban maling sehingga semua orang menghajar dan membakarnya hidup-hidup. Sampai saya dapat jawabannya. Kamu nggak boleh jauh-jauh dari saya. Dan karena aku nggak mungkin dapat penjelasan dari kamu,
kami harus melakukan visum. Di situ Ranti akhirnya jujur mengenai akar permasalahan ini. Semuanya berawal dari sebuah mitos tentang lokasi harta karun presiden pertama yang dikubur di suatu tempat di mana ayah Ranti merupakan mantan ajudan presiden pertama dan merupakan orang terakhir yang mengetahui lokasi dikuburnya harta-harta tersebut. Bapak saya tahu tentang rahasia harta karun presiden pertama. Dalam mitos itu, hanya boleh ada satu orang saja yang mengetahui tentang lokasinya, karena jika ada lebih dari satu orang yang mengetahuinya, maka salah satu dari mereka akan mati oleh sosok menyeramkan yang dipercaya sebagai pelindung lokasi harta karun tersebut. Nah, si korban alias kakak ipar Ranti berhasil memaksa bapaknya supaya memberitahukan lokasinya, sehingga si bapak memutuskan untuk bunuh diri karena tidak ingin si korban mati dan meninggalkan anaknya yang sedang hamil tua tanpa adanya sosok suami. Bolohonya adalah si korban justru memberitahukan lokasi tersebut kepada asih istrinya yang sedang hamil, di mana saat Ranti mengetahui tentang hal itu, Ranti nekat membunuhnya dengan cara meneraki korban dengan kata maling supaya asih kakak kandungnya tetap hidup dan tidak diganggu oleh hantu penunggu harta karunnya. Kakak saya lagi hamil. Sekarang berarti ada satu orang yang tahu di mana harta itu. Di situ Eros akhirnya sadar jika Januslah orang terakhir yang mengetahui tentang lokasi harta karun tersebut, yang berarti nyawanya sedang dalam bahaya karena pastinya akan banyak sekali orang mengincarnya untuk bisa mendapatkan atau menemukan lokasi harta karun tersebut. Kakak saya ngasih tahu sesuatu ke dia sebelum kakak meninggal. Sementara Eros pergi ke tempat Janus, Pak Hendro diminta untuk bersembunyi ke perpustakaan kota menjaga Ranti kalau ada orang yang mengincarnya juga. Yang mana di situ Pak Hendro menceritakan sedikit dari sejarah harta tersebut, bahwa harta itu merupakan pemberian raja-raja di Nusantara yang diberikan kepada presiden pertama untuk modal membangun sebuah negara. Namun karena saking banyaknya harta tersebut, ditakutkan akan menjadi perebutan yang bisa menimbulkan kerusuhan dan perpecahan, yang alhasil presiden pertama mengutus 9 orang kepercayaannya untuk mengubur hartanya di lokasi rahasia, di mana ke-9 orang itu harus saling membunuh satu sama lain, dan hanya satu orang saja yang diperbolehkan mengetahui lokasinya, yakni sang ajudan presiden alias ayah kandungnya Ranti. Pertama lalu memerintahkan 9 orang kepercayaannya, termasuk bapak kamu Ranti. Lantas, jika tidak boleh ditemukan, kenapa harus ada satu orang yang mengetahui lokasinya? Hal itu ternyata berkaitan dengan ramalan Jayabaya yang sempat disampaikan oleh Pak Hendro, bahwa akan muncul seorang pemimpin yang dikatakan sebagai Ratu Adil, di mana harta tersebut harus tetap dirahasiakan sampai munculnya sang Ratu Adil, karena hanya dialah yang bisa memanfaatkan hartanya untuk kemajuan bangsa tersebut. Dia akan dikenal sebagai sang penidur. Di situ juga Pak Hendro membaca sebuah buku tentang sosok gaib pelindung harta karunnya, di mana sosok gaib tersebut dikatakan tidak bisa membunuh manusia secara langsung karena berbeda dimensi, hanya bisa menampakkan diri saja tanpa ada kontak fisik, sehingga pasti ada seseorang yang bertugas membunuh orang-orang tersebut, dan orang itu ternyata adalah Ranti yang sekarang sudah menghilang. Ranti? Akhirnya terkuaklah sudah jika setelah kematian ayahnya karena bunuh diri, Ranti menjadi penerus bapaknya yang bertugas melindungi orang yang mengetahui lokasi hartanya, di mana kematian Subandi dan Pak Menteri adalah perbuatan Ranti yang memang mendapatkan petunjuk dan bantuan dari sosok gaib, yakni kakek tua yang menggunakan make up putih. Tugas melindungi penidur akan dilanjutkan oleh keturunannya. Kembali ke Janus yang didatangi oleh beberapa pria berjas ke dalam sebuah bus, di mana Janus dipaksa untuk menunjukkan arah kemana lokasi harta karun itu disimpan dengan mulut yang diikat supaya bisa menunjukkan jalannya tanpa harus memberitahukan nama lokasinya. Dan orang-orang ini merupakan anak buahnya Pak Bambang, sang Kapolres yang berambisi untuk mendapatkan semua harta karun tersebut. Beliau tidak sendiri, ada 3 orang pejabat yang ternyata sama-sama ingin mengambil bagian dalam misi pemburuan harta karun tak terhingga ini. Mungkin dia berbahaya. Makanya mulutnya disumpel kayak gitu. Saat itulah terjadi sedikit perdebatan ketika beberapa anak buah Bambang ingin menguasai harta karunnya, di mana mereka memiliki kecurigaan jika setelah harta karunnya ditemukan, mereka semua akan langsung dibuang atau yang lebih parahnya lagi dibunuh karena sudah tidak berguna lagi, sehingga sebagian besar dari mereka memilih untuk membuka mulut Janus dan memaksanya untuk buka mulut tentang lokasi harta karun tersebut dikuburkan, tanpa mereka menyadari jika siapapun yang mendengar tentang lokasi tersebut dipastikan akan mati oleh Ranti yang dibantu oleh sosok gaib pelindung harta karunnya. Tebakanku kita cuma hanya dipakai sampai kita selesai mencangkuk. Ya
depan candi tujuan anak tangga. Setelah anak buahnya tewas dibantai, Bambang dan ketiga temannya pun kembali melanjutkan perjalanan dengan Janus yang sudah satu mobil bersama mereka semua. Di mana saat sudah sampai di lokasi, Bambang dan kawan-kawan segera menggali tanah untuk mencari harta karun tersebut. Dan betapa terkejutnya mereka berempat ketika melihat sendiri bahwa mitos tentang harta karun ini adalah benar adanya. Di mana saat Janus akan dibunuh, tiba-tiba muncullah Eros yang datang untuk menyelamatkannya. Namun Bambang berhasil melumpuhkannya sehingga sekarang nyawa Eros dan Janus benar-benar sedang terancam. Tapi ya, muncullah Ranti dengan pedang yang biasa dia pakai untuk mempahala para korbannya, di mana Ranti membantai Bambang dan ketiga temannya tanpa mendapat kesulitan sedikit pun. Janus, Dan Anda mungkin akan terkejut dan lumayan tidak terima tatkala Ratu Adil yang diramalkan ternyata adalah sosok Eros yang memiliki, mohon maaf, kelainan seksual, yakni tidak suka dengan wanita. Sampai sini saya tidak ingin banyak berkomentar banyak karena hanya menyampaikan apa yang diceritakan di dalam filmnya dan cukup nikmati saja alur ceritanya. Intinya, pertemuan mereka bertiga ini sudah diramalkan dan dengan bersatunya mereka bertiga, kejahatan pun akan semakin kuat sehingga petualangan Janus, Eros, dan Ranti akan semakin berat untuk kedepannya. Namun meski begitu, tujuan mereka adalah satu, yakni untuk menyatukan dan mensejahterakan bangsanya supaya menjadi adil, makmur, dan loh jinawi. Pemimpin yang akan membawa bangsa ke pintu kemakmuran. Tomponan pinestimu Eros. Kaulo sedoyo. Kejahatan juga akan bersatu menguji perjuangan mereka. Tamat, ending yang cukup menggeliarkan. Terlepas dari cerita di dalam film ini, saya tahu pasti akan banyak sekali komentar yang tidak setuju dengan endingnya. Dan kenapa harus Eros yang dalam tanda kutip kelainan yang diramalkan akan menjadi pemimpin bangsa alias ratu, padahal kan dia pria gitu. Kenapa harus disebut Ratu Adil? Ya di dalam ini kan film fiktif. Tapi ya kembali lagi, ini hanya sekedar film dan saya pun hanya menyampaikan apa yang diceritakan di dalam filmnya sendiri. Anggap saja ini sebagai hiburan, dan memang hiburan. Kembali ke harta karun yang diburu oleh banyak pihak, rupanya mereka tidak menyadari jika kekayaan terbesar adalah kekayaan jiwa, bukan kekayaan harta, emas, cryptocurrency, bitcoin, fasilitas rumah, mobil mewah, atau outfit impor, bukan. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah harta, kekayaan, umur, dan popularitas itu seperti minum dari air lautan yang asin. Makin Anda minum, makin haus yang Anda dapatkan. Ingat, kekayaan sejati bukan diukur dari banyaknya harta yang Anda miliki, melainkan diukur dari hatimu yang merasa cukup. Saya John, mewakili direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, pelumas dengkul, kura-kura. Cuau, cuau, cuau.